Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Cinta Lestari. Saya perwakilan dari kelompok 4 sebagai moderator. Di sini saya juga dibantu oleh teman-teman saya, yaitu Dini Holifatus, Elo Atikotul, dan Fatur Rahman Arozi. Kami akan mempresentasikan tentang langkah-langkah menyusun karya tulis ilmiah, topik, dan cara membatasi topik. Yang pertama, memilih topik dan tema. Topik adalah berasal dari bahasa Yunani yaitu topoi, yang berarti tempat. Dalam tulis-menulis berarti pokok pembicaraan atau sesuatu yang menjadi landasan penulisan suatu artikel. Sedangkan tema berasal dari bahasa Yunani yaitu titenai, yang artinya sesuatu yang telah diuraikan atau sesuatu yang telah ditempatkan. Tema merupakan persoalan utama yang diungkapkan oleh seorang pengarang dalam sebuah karya sastra seperti cerpen, novel, ataupun karya tulis. Tema juga dapat dikatakan sebagai suatu gagasan pokok atau ide dalam membuat suatu tulisan atau pokok pikiran yang akan mendasari karangan yang akan disusun. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik adalah yang pertama, isu-isu yang masih hangat, peristiwa-peristiwa nasional atau internasional, sesuatu seperti benda, karya orang, dan lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama. Yang keempat, pengalaman-pengalaman pribadi yang berbobot. Selanjutnya, ciri-ciri topik yang baik. Ciri utama topik ialah permasalahannya yang bersifat umum dan belum terurai. Ciri-ciri topik yang baik adalah penulis menguasainya dengan baik dan mengetahui prinsip-prinsip ilmiah, menarik untuk ditulis dan dibaca. Yang ketiga, jangan terlalu baru, teknis, dan kontroversial. Yang keempat, bermanfaat. Yang kelima, jangan terlalu luas. Yang keenam, topik yang dipilih harus berada di sekitar kita. Memilih sumber acuan referensi. Selanjutnya, ciri-ciri tema yang baik. Ciri-ciri tema yang baik, tema menarik perhatian penulis. Tema dikenal atau diketahui dengan baik. Bahan-bahannya dapat diperoleh. Tema dibatasi ruang lingkupnya. Mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika. Bahan-bahan tersebut dikumpulkan terutama yang relevan dengan topik dan tema yang akan ditulis. Pemilihan bahan yang relevan ini bisa dengan cara membaca atau mempelajari bahan secara sepintas serta menilai kualitas isi bahan. Bahan yang sudah terkumpul tersebut bisa dimanfaatkan untuk memperkaya pengetahuan penulis dan sebagai landasan teoretis dari karya tulis tersebut. Selanjutnya, merencanakan kerangka penulisan. Setelah memilih topik dan menentukan tema penulisan, serta mengumpulkan bahan yang relevan, penulis mulai merencanakan susunan kerangka penulisan. Tiga alasan penulis perlu menyusun kerangka penulisan. Yang pertama, penyusunan kerangka dapat membantu penulis mengorganisasikan ide-idenya. Yang kedua, penyusun kerangka mempercepat proses penulisan. Yang ketiga, penyusunan kerangka dapat meningkatkan kualitas bahasa. Selanjutnya, penulisan karya ilmiah. Pengembangan sebuah paragraf harus memperhatikan hal-hal berikut. Yang pertama, pilihan kata dalam setiap kalimat dalam paragraf. Kalimat-kalimat dalam paragraf harus saling mendukung atau tidak ada kalimat sumbang, yakni yang tidak mendukung ide pokok dalam paragraf. Yang ketiga, setiap paragraf mengandung satu ide pokok yang dikembangkan dengan beberapa ide penjelas. Yang keempat, bahasa yang digunakan mengikuti kaidah yang berlaku. Yang kelima, ejaan dan tanda baca harus diperhatikan. Selanjutnya, penyuntingan, revisi, dan draft final. Unsur-unsur dalam proses penyuntingan. Yang pertama, teknik penulisan, sistematika, ejaan, dan tanda baca. Yang kedua, kalimat. Yang ketiga, paragraf. Yang keempat, bahasa. Yang kelima, isi. Teknik penyusunan karya ilmiah. Teknik penyusunan karya ilmiah yang pertama, tahap persiapan, tahap pengumpulan data, tahap pengorganisasian, tahap pemeriksaan atau penyunting konsep. Yang kelima, tahap penyajian. Cara membatasi topik.
Cara membatasi topik: yang pertama, tetapkan topik yang akan dibahas dalam kedudukan sentral. Yang kedua, diajukan pertanyaan. Yang ketiga, tetapkanlah dari rincian tadi yang mana yang akan dipilih. Yang keempat, mengajukan pertanyaan, apakah sektor yang diajukan tadi masih dapat dirinci lanjut atau tidak. Yang kelima, syarat topik yang baik harus dikuasai dengan baik oleh penulis. Yang keenam, pembatasan sebuah topik atau judul. Yang ketujuh, topik yang baik harus berasal dari beberapa sumber. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.